Abu Nawas berdebat dengan para filosof. Pada suatu hari yang cerah di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah bosan luar biasa. Ia menguap begitu lebar sampai-sampai seorang pelayan hampir memasukkan sendok mengira raja sedang membuka mulut untuk makan. Hari ini membosankan sekali, aku butuh hiburan yang menantang pikiran, keluh raja sambil memegang kepalanya. Salah satu menteri yang berdiri di sampingnya berkata, "Tuanku, bagaimana kalau kita adakan debat besar di istana? Kita undang para ahli filsafat, orang-orang yang suka berdebat sampai lupa makan." Mata raja langsung berbinar seperti lampu minyak baru dinyalakan. Ide bagus, undang semua filosof terbaik Baghdad dan pastikan Abu Nawas ikut. Aku ingin melihat apakah ia bisa mengalahkan orang-orang yang selalu merasa paling pintar. Berita itu menyebar ke seluruh kota secepat angin membawa debu padang pasir. Orang-orang berkumpul berbisik-bisik. Wah, ini akan jadi pertarungan kata-kata paling seru dalam sejarah. Aku yakin Abu Nawas bisa membuat istana goyang. Aula istana dipenuhi orang. Para filosof berdiri di depan dengan dada membusung. Mereka membawa gulungan catatan tebal, memakai jubah panjang, dan memiliki tatapan angkuh seolah-olah mereka sudah hafal semua pengetahuan dunia. Seorang filosof tinggi, kurus dengan hidung panjang, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah. "Abu Nawas, apakah kau siap untuk berdebat dengan kami? Kami adalah otak terbaik kerajaan." Abu Nawas tersenyum santai dengan tangan bersedekap. "Siap, asal peraturannya jelas dan tidak curang." Raja mengangkat tongkatnya. Aturannya sederhana, siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan lawan, dia kalah. Semua mengangguk dan pertandingan pun dimulai. Filosof pertama maju sambil mengibaskan jubahnya dramatis. "Abu Nawas, jawab dengan jujur, mana yang lebih penting bagi manusia, otak atau uang?" Para penonton bergumam, sebagian mengangkat alis. Pertanyaan klasik tapi licik. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja uang." Kerumunan berdesis, para filosof tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang bodoh saja tahu bahwa otak jauh lebih penting daripada uang. Abu Nawas tersenyum santai, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya bertukar dengan kalian. Silahkan kalian berikan otak kalian kepada saya, dan saya akan memberikan uang saya kepada kalian. Sepakat?" Semua filosof langsung terdiam. Mereka saling pandang dengan wajah seperti ikan yang baru ditarik dari air. Tidak ada yang berani menerima tawaran itu. Raja tertawa sangat keras sampai air matanya keluar. Poin pertama untuk Abu Nawas. Filosof kedua yang terlihat paling serius maju dengan suara berat. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Yang mana datang terlebih dahulu? Ayam atau telur?" Penonton menahan nafas. Pertanyaan ini terkenal memusingkan. Abu Nawas menjawab cepat, "Jelas ayam." Filosof itu tersenyum menang. "Buktikan." Abu Nawas menjawab tanpa ragu. "Jika telur datang duluan, lalu siapa yang menyuruh telur itu datang ke dunia? Apakah telur berjalan sendiri dari langit atau dikirim pakai merpati pos?" Seluruh ruangan meledak tawa. Raja sampai memegang perut karena sakit menahan tawa. Filosof terakhir yang paling pintar dan paling sombong melangkah maju. Ia yakin bisa menjatuhkan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tunjukkan kepadaku di mana pusat dunia berada." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas berjongkok, menancapkan tongkat ke lantai dan berkata, "Di sini." Filosof itu tercengang. "Itu tidak masuk akal. Mana buktinya?" Abu Nawas menjawab santai,
Kalau kau tidak percaya, bawalah penggaris terbesar di dunia dan ukur sendiri. Kalau ternyata salah 1 milimeter saja, aku akan mengaku kalah. Penonton tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. Raja menggebrak meja sambil berteriak, "Cukup, pemenangnya jelas Abu Nawas." Para filosof pergi dengan wajah merah padam seperti tomat kecemplung air panas. Raja memberikan sebuah kantong besar berisi emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Debat tanpa kecerdasan hanyalah keributan. Tapi debat dengan akal sehat bisa menimbulkan tawa dan membuka pikiran." Semua orang berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Pesan moral, kecerdasan bukan dari kata-kata rumit dan panjang, tetapi dari jawaban tepat, sederhana, dan logis. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.